Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para jemaah salat subuh Masjid An-Nasr yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua kewajiban yang kita lakukan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah keberkahan hidup kita, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas bab tawadhu. Salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menghimpun hadis-hadis ya, seputar sikap tawadhu wa khafdil janahi lil mu'minin, dan merendahkan sayap kita di hadapan orang-orang yang beriman. Tawadhu seperti kita paham lawan dari takabbur ya. Tawadhu itu intinya sebetulnya kita diajarkan untuk rendah hati, hatinya yang bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri minder jatuhnya, kalau rendah hati, hatinya yang dikendalikan untuk tidak merasa lebih baik, lebih hebat, lebih berilmu, lebih beramal dari orang lain. Jadi selalu melihat orang lain lebih baik dari kita sehingga memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik dari hari ke hari. Wa khafdil janah, ya, rendahkan diri. Ini malah khafdil janah itu maknanya rendahkan diri, bukan berarti minder, tetapi kita menata batin kita untuk ya, tidak merasa ya, lebih tinggi dari orang lain. Lil mu'min, pada orang-orang yang beriman. Konteksnya ini penting, kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim, kepada sesama umatnya Rasulullah SAW, turunkan. Jangan merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berilmu, lebih beramal, dan seterusnya. Penting. Ini yang diajarkan dalam peradaban rohaninya Rasulullah SAW. Dasarnya, Imam An-Nawawi mengambil surah Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan, rendahkan sayapmu, wahai Muhammad. Ini Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, yang ini sebetulnya intinya adalah ke kita. Kepada siapa? Liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW saja diperintahkan untuk tawadhu, diperintahkan untuk rendah hati. Padahal kita tahu Rasulullah SAW khairul bashar, khairul khalqi, makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Bahkan dalam tanda petik Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika terkait dengan turunnya surah Abasa itu. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Ketika ada orang yang, mohon maaf ya, penglihatannya ya, ada sedikit masalah ya, itu Rasulullah SAW bukan niat berpaling, tetapi mungkin ada sesuatu situasi dan kondisi Rasulullah SAW seperti berpaling. Mungkin nanti ada perdebatan juga di kalangan ahli tafsir soal abasa wa tawalla ini. Maka betul Rasulullah SAW itu ya punya pribadi, punya akhlak, punya jiwa yang meremehkan orang lain, tidak punya. Kalau secara penelitian atau penjelasan para ulama, tidak punya Rasulullah. Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita sebetulnya, agar itu Rasulullah SAW dibuat seperti itu, agar kita sadar jangan sampai ada sedikit pun kesombongan ya dalam melihat orang lain. Ya, kelihatannya zahirnya mungkin orang ini amalnya di bawah kita, kelihatannya zahirnya orang ini ilmunya di bawah kita, kelihatannya zahirnya ya
orang ini ya mungkin kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya kan. Belum ada verifikasinya kan. Ya, maka ini yang harus ya kita kikis kesombongan yang perasaan merasa ini merasa itu di dalam diri kita. Kebalikannya dengan melihat orang lain ya, lebih baik, lebih mulia dan seterusnya. Maka para ulama mengajarkan kalau ada biji zarrah kesombongan segera sembuhkan sebelum dia tumbuh. Caranya yaitu seringlah melihat, seringlah bertemu dengan orang yang lebih tinggi dengan kita, ya. Seringlah menganggap kalau kita melihat orang itu lebih rendah dari kita, balik. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui tentang orang itu, tanamkan di dalam diri kita, dia lebih mulia dari kita. Ini yang tadi disampaikan adalah terkait dengan urusan akhirat, apalagi urusan dunia. Urusan dunia itu ya selalu diajarkan oleh guru-guru kami, ulama-ulama kita bahwa ya kalau melihat terkait dengan urusan akhirat, lihatlah terus ke atas. Tapi kalau sekarang terkait dengan urusan dunia, lihatlah ke bawah. Ya, agar kita punya syukur, agar kita tidak punya kiber, kesombongan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya ayat kedua yang dikutipkan oleh Imam An-Nawawi sebagai landasan kita memasuki hadis-hadis yang beliau himpun, surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama yang kita anut, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga iman Islamnya hingga akhir hayat kita. Kita tidak tahu ya iman Islam ini masih bisa kita jaga atau tidak, tapi kita memohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dijaga iman Islam kita. Jangan menyombongkan dengan hari ini kita berada di masjid ikut berjamaah, ya tekun berjamaah, kita rajin thalabul ilmi. Jangan sombongkan itu, Allah bisa balikkan ya kesombongan kita dengan sesuatu yang mungkin nanti kita menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kejadian orang-orang murtad ini sepanjang sejarah ya, bahkan ya, ini kan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ini diingatkan, ini diperingatkan, ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun tidak jauh, tidak lama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun ada orang-orang yang murtad ya, di samping orang-orang munafik. Kata ayat ini, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka nanti ya Allah akan gantikan dengan kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Kita ini sehebat apapun ada akhirnya, dan periode hidup kita ini ada batasnya. Secongkak, sesombong, setinggi ya kedudukan kita ya di muka bumi ini, nanti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kaya ya digantikan orang yang lebih kaya lagi. Orang-orang yang berilmu digantikan dengan orang yang lebih berilmu lagi. Orang-orang yang dekat dengan Allah digantikan dengan orang yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa seolah-olah kita ini segala-galanya. Kita di lingkungan menjadi orang yang terkaya, keluar dari lingkungan kita mungkin ya kita belum apa-apa. Ya, kita di satu komunitas menjadi orang yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi pangkatnya, keluar mungkin belum apa-apa. Itu yang terus kita tanamkan supaya kiber di dalam diri kita, apalagi nanti muncul ujub di dalam diri kita kikis, kita buang. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kita berharap menjadi orang yang seperti ini. Allah mencintai kita dan ya kita mencintai Allah. Itu penting. Ini bagian dari akidah kita. Kita bisa beramal, kita bisa dari rumah berangkat, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan prestasi kita, bukan prestasi kita. Saya ulangi sekali lagi supaya kita paham
kemampuan kita beribadah itu bukan atas usaha kita. Kemampuan kita beribadah itu atas kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nanti kita menjadi faham kenapa kemudian Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang membuat kita masuk surga itu bukan amal kita, bukan amal kita. Ya, rahmat dan ridhonya Allah yang membuat. Kenapa kita bisa beramal itu rahmat, ada kendali rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita penting paham. Kita bisa mencintai Allah itu karena Allah cinta pada kita. Kita bisa beribadah kepada Allah karena Allah mengasihi kita. Itu penting kita. Maka disyukuri. Jangan sampai ada sebiji zarrah pun kesombongan. Cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bukan di level kita, di level ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kesombongan sedikit aja. Soal qiyamul lail ya, enggak bisa qiyamul lail. Enggak bisa qiyamul lail. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya, itu diceritakan dalam banyak literatur, dalam banyak kitab soal bagaimana dalam beribadah kita tanamkan ya, bahwa posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa hilang begitu saja gara-gara kesombongan. Ya, mungkin pernah saya kisahkan juga di sini bahwa ada ulama yang dicabut, wali yang tertinggi pada masanya dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia meremehkan orang yang dijumpainya. Siapa orang yang dijumpai? Ini orang yang paling jahat, paling preman, paling begal, paling rampok, pokoknya yang paling jelek lah. Si wali ini yang paling wali pada saat itu ya merasa, ya Allah, hari ini saya ketemu dengan orang yang paling hina, makhlukmu yang paling hina. Sementara si preman tadi bersyukur sekali, ya Allah, ini hari kebahagiaan saya bisa bertemu dengan hamba yang paling dekat denganmu. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, si wali ini dicabut kewaliannya, si preman ini dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala. Apapun bisa terjadi. Ya, ulama-ulama besar, reputasinya yang besar. Ulama yang betul-betul ulama, ya, bukan ulama yang tim ses, ya. Ulama yang betul-betul ulama itu bisa hilang keulamaannya, jadi murtad, ada kisah-kisah. Nah, ini yang penting yang perlu kita fahami bersama. Nah, lanjutannya ayat ini penting menjadi renungan bagi kita semua dalam konteks soal tawadhu ini, mendudukkannya secara puas. Apa kata surah Al-Maidah 54 ini? Azillatin 'alal mu'minin. Rendah hatilah kepada sesama orang yang beriman. Rendah hatilah. Ya. Kalau kita bisa beribadah ke masjid, bisa jamaah, syukuri. Tapi jangan melihat orang yang mungkin tidak berjamaah, tidak ke masjid, itu di bawah kita, belum tentu. Dia punya amal yang kita tidak tahu, yang mungkin lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ketika ketemu anak kecil, ya, ketika ketemu yang muda, ya, tundukkan, rendahkan. Jangan-jangan ini orang, ya, ini anak, ini ya, anak yang kecil yang di sekitar kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, jangan-jangan dia lebih suci, lebih bersih. Catatan hitamnya di dalam catatan amalnya belum banyak. Atau kita ketemu yang lebih senior, harus kita tanamkan juga. Ya Allah sudah memberikan umur yang panjang, pasti ada rahasia-rahasia, pasti ada keistimewaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin, ya, rendah hati selalu kepada sesama orang yang mukmin, yang beriman, sama muslim, sesama ya, umatnya Rasulullah SAW. Ormas, mazhab, aliran, manhaj, segala macam itu tidak menjamin masuk surga. Saya ulangi sekali lagi, tidak menjamin masuk surga. Nggak ada jaminan satupun dalam ayat, dalam hadis, ya, bahwa kita masuk ini pasti masuk surga, tidak ada. Ya, jadi jangan kalau masuk ormas tertentu, aliran tertentu, mazhab tertentu, manhaj, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita berpakaian, nggak ada yang menjamin. Yang pakai jubah seperti saya ulangi sekali lagi, saya pakai jubah kebetulan, lebih baik daripada orang yang ya pakai celana lusuh dan seterusnya. Nggak ada yang menjamin, nggak ada yang menjamin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah mengangkat, ya, tidak peduli.
Tapi sebaliknya juga Allah kalau sudah menjatuhkan juga tidak ada yang bisa menaikkan lagi. Di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini yang pentingnya. Zillatin lil mu'min. Jangan banyak merasanya. Merasa begini, merasa begitu. Ya. Tapi ini lanjutan ayat ini penting menjadi perenungan bagi kita. Izzatin 'alal kafirin. Kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang kafir, tetap pada ya orang non muslim harus terlihat mulia, luhur, tinggi. Jangan merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Keimanan kita yang dikorbankan. Ini penting. Harga diri, effah kalau dalam literatur disebutnya. Jangan sampai merepotkan orang meminta ya bantuan segala macam kepada orang-orang non muslim. Ya, penting menjaga kewibawaan Islam, penting menjaga kewibawaan keimanan kita, penting menjaga kewibawaan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di Al-Hujurat 13 yang seringkali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ini sering kita dengar, tetapi perspektif yang kita perlu pahami adalah Allah Subhanahu wa taala menekankan betul kepada kita soal atqakum ini. Kita belum mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertakwa. Hatta kita bisa bertakwa sekalipun, jangan sampai kemudian ada benih kesombongan di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita sombong, sesungguhnya kita belum bertakwa. Atau hilang ketakwaan kita. Kenapa? Karena kesombongan itu karena ketakwaan itu meniscayakan menghilangkan kesombongan. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Kalau masih sombong, ya belum bertakwa. Kalau belum bisa tawadhu, ya belum bertakwa. Maka takwa ini ya hal yang terus perlu dipupuk, diperbaiki, ditingkatkan, ditanamkan. Maka salah satu yang wajib dalam khutbah Jumat itu kan rukunnya ya, yang harus dibaca oleh khotib itu mengingatkan terkait dengan ketakwaan. Sekurang-kurangnya seminggu sekali kita diingatkan betul. Kenapa? Takwa itu bisa hilang, takwa itu bisa berkurang, takwa itu bisa menurun. Ya, tergantung bagaimana kita ya berusaha menjaga dan seterusnya. Perjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadisnya. Ya. Ini hadis dari Ayyad bin Himar, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mungkin kita jarang ketemu riwayatnya. Ya, qala Rasulullah SAW, Inna Allaha auha ilayya. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada beliau pesannya ini yang menjadi bagian penting dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Tawadhu, tawadhulah, rendah hatilah. Punya kekayaan, rendah hatilah. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa hilang sekejap mata. Punya pangkat, ya, tawadhulah. Kenapa? Pangkat itu juga bisa hilang secepat kilat. Ya. Kemarin dibawakan tasnya, mungkin besok tasnya dia yang bawa tas orang lain. Begitu seterusnya. Kita sudah banyak lah yang kita bisa lihat. Kalau kita sudah banyak makan asam garam, kita paham betul ya perputaran ya, dunia ini kadang di atas, kadang di bawah, baik diri kita maupun orang lain. Ya. Maka tawadhulah. Ketika kita terlalu sombong pada saat kita mempunyai sesuatu, pada saat kita kehilangan sesuatu, kita akan dihinakan. Ya, tidak ada orang yang mau mendekat, tidak ada orang yang mau membantu dan seterusnya. Tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Ini penting yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wahyu yang beliau peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak ada seorang pun yang saling meremehkan, saling merasa hebat, saling merasa tawadhu saja. Pada sesama muslim tawadhu saja. Nanti ada penjelasan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Ya.
Takabur pada orang yang takabur itu sedekah. Konteksnya takabur yang kita mentakaburi orang lain yang takabur itu menghentikan ketakaburannya supaya dia tidak takabur lagi. Bukan kita betul-betul di dalam diri kita itu punya ketakaburan, bukan. Ya. Ini yang penting yang kita perlu pahami. Takabur itu tetap dilarang. Takabur itu tetap dilarang. Ya. Tapi mentakaburi orang yang takabur itu menjadi sedekah karena itu cara untuk menghentikan ketakaburan orang lain. Tapi diri kita jangan ada takaburnya. Ini untuk menghentikan. Ya. Kan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bantu orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang yang dizalimi kita tahu cara membantunya. Tapi kalau orang yang zalim gimana cara membantunya? Kata Rasulullah SAW, hentikan kezalimannya. Itu cara membantu orang yang zalim. Ada kawan kita di kantor, di lingkungan kita, ya zalim begitu, ya kepada siapapun, ya hentikan kezalimannya supaya dia menyadari kezalimannya itu bukan sesuatu yang benar. Lanjutannya wala yabgha ahadun ala ahadin. Ya, jangan seseorang melampaui batas pada orang lain. Ingat, innallaha la yuhibbul mu'taddin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam segala hal, mengatakan sesuatu yang menyakiti terus-terusan itu melampaui batas. Melukai orang, memfitnah orang terus-terusan itu melampaui batas. Ya, mengambil hak milik orang lain, ya dalam jumlah kecil aja berbahaya, bermasalah, nanti tanggung jawabnya berat, apalagi dalam jumlah yang besar. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Melampaui batas apalagi yang hubungannya dengan hak orang lain. Ya. Kalau tentang diri kita itu saja tidak dibolehkan, apalagi melampaui batas pada orang lain. Ya, apalagi kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya kuasa, jangan melampaui batas. Semua pemimpin, semua penguasa, semua di level manapun, ya ketika melampaui batas digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu waktunya. Yang penting yang kita perlu fahami, rawahu Muslim, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis kedua dari Abu Hurairah, penting jadi perenungan bagi kita semua di pagi hari ini. Mana qasad shadaqatun min malin. Ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Sedekah aja sebanyak-banyaknya. Ya. Bertambah. Tidak akan berkurang harta kita karena diberikan kepada orang lain. Memang nanti ada dua cara Rasulullah SAW mengajarkan terkait dengan memberi kepada orang lain. Ya, ada yang oleh Rasulullah SAW diajari untuk atur. Ya, yang kita populer hadisnya itu wathulusu khair, sepertiga itu sudah banyak. Wathulusu katsir, ya, sepertiga itu sudah banyak. Ya, maksudnya gimana? Ada seorang sahabat yang mau menyedekahkan seluruh hartanya. Sama Rasulullah SAW, jangan, udah banyakkan kalau seluruh. Sahabat ini bertanya ke Rasulullah SAW, kalau setengahnya gimana ya Rasul? Jangan, masih banyak itu. Ya. Kalau sepertiga gimana ya Rasul? Setengah masih terlalu banyak, sepertiga gimana? Ya, wathulusu katsir, wathulusu khair. Ya, sepertiga itu sudah besar, sudah bagus tuh kalau kamu mau sedekah sebanyak itu. Ya, ini aliran yang pertama. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika ada seorang sahabat yang ingin menyedekahkan. Tapi nanti kita ketemu juga riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq itu ya saat menjelang ajalnya dikasihkan semua, diberikan semua. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW masih ada itu komitmennya diberikan semua. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul tahu level Abu Bakar Siddiq seperti apa, tawakalnya, ya, soal harta dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah di level Abu Bakar Siddiq ya silahkan. Tapi kalau belum di level Abu Bakar Siddiq, ya ikut saja di level yang tadi sahabat yang pertama yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memahami ya
Allah juga memahami kemampuan kita di level mana kita. Yang penting kita punya prinsip, punya pedoman bahwa semua yang kita berikan tidak akan berkurang. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang berbeda, yang lebih baik dan lebih banyak. Satu. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza. Kita ini kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat memaafkan, kata Rasulullah SAW, itu sungguh kita akan diberikan kemuliaan. Orang yang gampang memaafkan tidak akan hina. Orang menyakiti kita, orang memfitnah kita, orang membuli kita, kita maafkan. Kita maafkan. Ya, justru bukan kita jatuh, bukan. Kita naik. Nah, ini penting. Kita perlu fahami sekarang di industri orang buka aib, aib itu sudah jadi industri sekarang. Ada orang yang menyerang kita dan seterusnya, menjatuhkan, menjelekkan kita, udah maafkan saja. Nanti ada mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala, Allah justru membalikkan keadaannya. Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadisul ifki dituduh seperti itu, dan itu menghantam keluarga Rasulullah SAW, berat sekali bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Tapi dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan baroah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap fitnah yang terjadi di luaran soal Aisyah, Siti Aisyah yang dituduh berselingkuh dengan seorang muda tampan. Balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking beratnya peristiwa itu, Rasulullah SAW sampai gak keluar rumah sebulan, kecuali untuk beribadah. Sebulan gak keluar. Keluarga Rasulullah SAW juga, termasuk keluarga Abu Bakar, karena Aisyah putri Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan itu, karena orang-orang yang menyakiti, melukai itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting yang kita perlu pahami. Yang ketiga, ini yang terkait dengan bab yang kita bahas soal ketawaduan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu, tapi niat tawadhu'nya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan khawatir. Orang sekarang ingin memamerkan kekayaannya, orang ingin memamerkan jabatannya, orang ingin memamerkan kedudukannya, orang ingin memamerkan apa saja yang dia punya, biarkan. Kita boleh menasihati, tapi kalau tidak bisa dinasihati sudah biarkan. Kita jangan ikut-ikut yang seperti itu, sudahlah. Tak perlu memamerkan apa yang kita punya, tak perlu memamerkan apa yang kita dapatkan. Tawadhu saja. Kita merasa apa yang kita dapatkan bukan milik kita, itu titipan amanah dari Allah SWT, pasti diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ini yang penting yang kita perlu fahami bersama. Bagaimana ini prinsip nih, 3 hal prinsip soal sedekah, soal memaafkan, soal tawadhu. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang kita pegang. Riwayat Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim, sahih tentu saja hadisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik, hadis ketiga yang kita pelajari. Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah SAW, menceritakan annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Anas bin Malik itu setiap kali bertemu dengan anak-anak kecil, selalu yang lebih dulu mengucapkan salam. Normalnya kan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, normalnya. Tapi karena Anas bin Malik ini dididik oleh Rasulullah SAW, pendidikannya selama 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Anas bin Malik melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW hidup. Bagaimana Rasulullah SAW hidup. Nah, ini penting sekali. Kita ini orang-orang yang gak kenal kita bisa menganggap kita hebat, tapi orang-orang di rumah kita yang tahu kehidupan kita sehari-hari tidak nyaman hidup dengan kita, itu ada masalah.
anak kita, cucu kita, pasangan kita, orang yang bekerja dengan kita, ART di rumah kita, kok ngelihat kita tidak baik, udahlah. Berarti yang dilakukan di luar itu pencitraan, bukan hakikatan, bukan sesuatu yang sejatinya seperti itu. Tapi orang di rumah kita melihat kebaikan-kebaikan pada kita, orang yang bekerja melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tulus, itulah sejatinya kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilihat oleh orang-orang sekelilingnya, sahabat-sahabat terdekatnya, orang-orang yang bekerja dengan beliau, salah satunya Anas bin Malik. Anas bin Malik, dia setiap kali ketemu anak-anak kecil selalu mengucapkan salam lebih dulu. Nah, ketika kemudian ada orang yang bertanya, mungkin beliau menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya. Saya melakukan ini, kata Anas bin Malik, karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya juga. Oh, ini berat. Yang kayak gini berat sekali. Ya. Kalau saya melihat ulama-ulama besar itu sayang sekali kepada anak-anak kecil. Sayang sekali kepada anak. Kenapa? Ya begitu, memang di hadis-hadis Nabi itu dijelaskan ya bagaimana cinta sayangnya, ya kasihnya Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Maka nanti kita ketemu hadis juga yang Rasulullah SAW itu mengingatkan betul pada kita, karena ini kecenderungan kita. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir haqqa kabirina. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Yang senior tidak menyayangi yang junior tidak menghormati yang senior. Kecenderungannya begitu. Yang senior biasanya ya merasa sudah tinggi dan seterusnya. Yang junior ya merasa ya nggak butuh yang senior. Ya. Yang muda-muda merasa lebih hebat daripada yang tua, karena yang muda merasa pendidikannya sudah di sini ya, pengalamannya di sini ya. Itu juga terjadi sekarang di dunia kerja ya. Nah, Rasul melakukan itu. Nah, ini yang disebut hadis fi'li ya. Hadis itu tidak semuanya qauli, tidak semua diucapkan, tapi ada yang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh orang lain, para sahabat menceritakan kembali, itu yang disebut hadis fi'li, hadis perbuatan, bukan hadis qauli yang bentuknya ucapan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Anil Aswad bin Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ya. Apa yang ditanyakan kepada Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ini selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan orang-orang yang ditanyai oleh masyarakat adalah orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu yang ditanya adalah Aisyah, karena Aisyah ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya selain mempunyai kemampuan kecerdasan, ya kemampuan lisan yang baik, kecerdasan yang luar biasa, ya beliau adalah istri Rasulullah SAW yang muda, ya yang muda, dinikahi dalam kondisi masih muda, dalam usia yang masih muda, karena Rasul melihat potensi yang besar dari Ummul Mukminin Aisyah. Apa yang dijawab oleh Aisyah? Kana yakunu fi mihnati ahlihi, ay fi khidmati ahlihi. Ya. Rasulullah SAW itu, kata Aisyah, ya berdasarkan reportase yang dikisahkan oleh Aisyah sebagai orang yang terdekatnya Rasulullah SAW, ya, diceritakan Rasulullah SAW itu selalu ya membantu urusan keluarganya, pengertiannya, ya apa saja yang diperlukan oleh keluarganya, ya apa saja yang dibutuhkan oleh keluarganya, ya pasangan istri Rasulullah SAW, anak-anak Rasulullah SAW diupayakan untuk dilakukan. Ya.
fi khidmati ahli, melayani. Pokoknya ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami berupaya betul Rasulullah SAW itu ya untuk memberikan kesan yang baik ya, pada orang yang memang menjadi tanggung jawabnya Rasulullah SAW. Karena nanti di hadis yang lain kita ketemukan riwayat wabda biman ta'ul, ya mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Riwayat yang lebih awal dari itu ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari dirimu kalau di riwayatnya begitu bunyinya, tapi setelahnya adalah wabda biman ta'ul. Selesai dengan diri kita, kita bisa sholat ya, bisa berbuat baik dan seterusnya. Selesai di diri kita, lanjutkan dengan memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita? Ya keluarga kita yang paling utama, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang serumah dengan kita, itu yang paling utama. Baru setelahnya adalah orang-orang yang di sekeliling tempat tinggal kita ya, itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Nah, ini Rasulullah SAW hari-harinya dihabiskan untuk ya bagaimana ya beliau hadir sebagai kepala rumah tangga, bagaimana beliau hadir sebagai ya, seorang suami, seorang ayah ya. Nah, itu penting bagi kita ya, apalagi kita terlihat sebagai orang yang sholih ya, melakukan amaliyah ibadah ya, tapi ibadah yang mahdhah, ibadah yang sosial kita yang terkait dengan tanggung jawab kita dengan keluarga, apakah sama nah, ini yang atau justru berbeda ibadah ritualnya, ibadah mahdhahnya bagus tapi ibadah sosialnya tidak bagus ya, ini ada masalah pasti. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya ya. Nah, belum selesai hadisnya ternyata fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Rasulullah SAW itu ya kapan ya keluar rumah ya ketika ada azan salat baru beliau keluar dari rumah. Ya rumah beliau kan langsung masuk ke masjid kan, keluar dari rumah langsung masuk ke masjid karena ya bersandingan bersampingan ya antara rumah beliau dengan masjid gitu. Jadi ini penting ya yang kita perlu pahami ya. Ini kebutuhan Rasulullah SAW ya. Nanti ada banyak riwayat kan yang menyebutkan soal hasil rampasan perang saat itu ya, itu diantara yang nanti dipakai untuk kebutuhan Rasulullah SAW. Yang kedua ada juga penjelasan bahwa Rasulullah SAW itu ada jual beli juga. Ada Rasul dalam satu riwayat pernah menjual pohon kurma, ya kebun kurma barangkali, yang nanti ya ada makanan dalam setahun yang beliau simpan untuk keluarganya. Ya. Kut sanatihim disebutkan dalam riwayat itu. Jadi Rasul menyimpan kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga beliau selama 1 tahun itu juga ya juga pernah terjadi gitu. Artinya tanggung jawab Rasulullah SAW, kita jangan salah memahami hadis ini ya, Rasul seolah-olah tidak bekerja, bukan begitu ceritanya ya, beda. Maka kita bekerja setelah terpenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, sebetulnya itu sudah selesai sebetulnya ya. Kalau dapat rezeki yang lebih dari itu, yaitu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengejar melebihi itu ya. Itu yang kemudian kita nanti menghalalkan segala cara. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebutuhan sudah terpenuhi untuk beliau dan keluarga beliau, ya sudah selebihnya. Nah, yang dilakukan Rasulullah SAW itu kita perlu pahami, bukan menimbun. Ya, menimbun itu pengertiannya begini: kita memborong, ya, apa yang ada di pasaran, kemudian diborong, orang lain nggak bisa beli. Atau kita menahan kebutuhan orang ya, di pasaran, ya, atau di luar, ya, sehingga orang kesulitan. Hanya kita aja. Bukan. Rasul tidak begitu. Ini semua sudah, ya. Tidak artinya kebutuhan terhadap itu ya sudah dipunyai oleh yang lain. Tapi ini Rasul menyimpan
Ya, maka dibedakan antara menimbun sama menyimpan, padahal aktivitasnya sama, tetapi ya apa yang menjadi alasannya itu yang. Nah, ini soal alasan ini penting dalam kita memahami agama ini. Ya. Yang sering kami sampaikan soal apa perbedaan antara menikah dengan berzina kan soal akad, soal alasannya. Ya. Tapi aktivitas utamanya kan sama. Satu. Yang kedua, antara iblis sama Nabi Adam itu sama-sama melakukan kesalahan. Ya. Iblis sama Adam itu sama-sama melakukan kesalahan dalam konteks di Al-Qur'an ya, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Tapi yang membuat ya Allah murka terhadap iblis itu karena ketika ditanya, kok kamu begitu nggak mau sujud sama Adam? Gitu. Ini kan melanggar perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jawabannya iblis apa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Adam. Loh, ini sama-sama yang diciptakan oleh Allah dan Allah tahu siapa yang terbaik. Ya. Ana khairu minhu. Saya lebih baik. Ini kan GR-nya iblis aja. Ya. Ana khairu minhu. Sama-sama salah. Alasannya ini yang membuat Allah lebih murka daripada Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketika beliau makan buah itu yang dilarang untuk dimakan itu, ya atas pujukan ya Hawa, ya ketika ditanya kenapa kamu makan buah ini, ya kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Malah langsung mengakui kesalahan. Itu penting. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan ngeles, jangan nyari alasan, jangan nyari pembenaran, ya, apalagi merasa ya saya pantas lah kayak gitu. Ya. Langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang kita harus contoh dari ya kakek moyang kita yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Ya. Alasan itu menjadi sesuatu yang penting yang kita perlu fahami. Kita tidak keluar rumah, tapi kebutuhan keluarga kita tercukupi ya, ya nggak apa-apa, nggak ada yang kita langgar. Ya. Kita fokus beribadah. Ya. Tapi kalau kita tidak keluar rumah, tidak bekerja, ya, dan kita menghabiskan waktu kita untuk ibadah sementara keluarga kita ya, tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, itu jadi masalah. Kewajiban nafkah kita ya ada tanggung jawab, ya, ada hisab. Jangan sampai kemudian ya keluarga kita menjadi beban bagi orang lain. Ya, maka kita perlu melihat kita ini di level yang mana ya, dan seterusnya. Nah, itu riwayat Imam Al-Bukhari ya, ketika waktu sholat ya, masuk waktu sholat baru Rasulullah SAW setelah mendengar suara azan keluar dari rumahnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lanjutan ke hadis berikutnya Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu. Ini juga nama yang jarang kita dengar dalam riwayatan hadis. Qala menceritakan intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wayahtubu. Ya, beliau ini satu kali sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqultu ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah. Rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi, la yadri ma dinu. Ini Rifa'ah Tamim bin Usaid, ya, ini karena tadi disebutkan sebagai orang yang jarang kita kita temui dalam riwayatan hadis. Ini memang sahabat yang mungkin tinggalnya tidak di sekitar Rasulullah SAW. Suatu kali Rifa'ah ya mengunjungi Rasulullah SAW dalam kondisi Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini ada seorang laki-laki yang asing, maksudnya diri beliau sendiri, Rifa'ah sendiri, yang datang ya ingin bertanya tentang agamanya. Ya, la yadri ma dinuhu. Orang ini maksudnya Rifa'ah sendiri tidak ngerti agamanya itu gimana. Penting kita perlu paham. Kita mungkin termasuk orang yang nggak ngerti agama kita. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus zakat dan seterusnya. Perasalah seperti itu supaya kita tumbuh terus untuk
mengetahui rahasia sholat, bagaimana fikihnya sholat, bagaimana apa yang harus kita lakukan saat sholat, puasa juga begitu dan seterusnya. Ya. Nah ini tradisi pada zaman Rasulullah SAW seperti itu, yang ini juga dipraktekkan oleh orang tua kita dulu. Ada apa-apa selalu datang ke orang-orang yang dianggap ngerti agama. Ya. Dulu rumah ulama-ulama itu terbuka untuk segala urusan. Ya. Sekarang kan berubah. Kalau dulu urusan mau dagang datang ke ulama, urusan mau ya tani datang ke ulama, tidak hanya terkait dengan agama saja. Ya. Urusan dengan masalah yang terjadi antara rumah tangga, ya anak-anak ya datang ke ulama. Nah itu sebetulnya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Rasul sedang khutbah nih, ya ada yang interupsi seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang ya jangan ya, bisa rame nanti masjidnya. Ya. Itu mungkin terjadi, ya dan tidak membatalkan khutbahnya. Mendengar itu Rasulullah SAW, ini orang ya nggak pernah kelihatan datang tapi menyampaikan seperti itu, pasti ini ada hal yang penting. Rasul turun dari mimbar, samperin dia orang. Ya, Rifa'ah ini disamperin. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul nyamperin, ya, wa taraka khutbatahu. Ditinggalkan khutbahnya dari mimbar, ya, turun. Karena Rasul melihat ada urgensi nih yang ingin disampaikan. Orang yang dari jauh kemudian mengatakan, saya nggak ngerti apa-apa soal agama ini. Saya pengen tahu, pengen belajar. Luar biasa sekali. Itulah cara Rasulullah SAW melayani ya umatnya. Hantantahat ilayya, sampai kemudian Rasul ya selesai. Hantantaha ilayya, sampai kemudian Rasul selesai urusannya dengan si Rifa'ah ini, menjelaskan apa yang ya, dibutuhkan oleh Rifa'ah ini, baru kemudian Rasulullah SAW kembali ke khutbahnya. Fa'utiya bi kursiyin, ya, beliau dibawakan kursi, faqa'ada alaihi, duduk di atas kursi. Nah, pada saat beliau menghampiri saya itu, kata Rifa'ah, wa ja'ala yu'allimani mimma 'allamahu, ya, beliau mengajarkan ya apa saja yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya butuhkan terkait dengan agama. Ya, kita penting memahami hal-hal yang fundamental, mulai dari syahadat, kenapa kita harus bersyahadat. Lalu setelahnya ya salat, kita pahami salat. Ya ini kalau dihadiskan begitu urutannya. Setelah kita selesai soal akidah, hal berikutnya adalah soal ibadah. Ibadah yang fundamental dua yang disebutkan. Ya, kalau di hadis ya, soal orang yang baru masuk Islam, pertama soal akidah, yang kedua akidahnya dasar aja, soal syahadat aja. Baru kemudian ibadah yang dasar aja, sholat sama zakat, puasa belum, haji belum. Ya, yang fundamental ya, bahwa sholat itu wajib 5 kali. Kita punya harta wajib kita keluarkan. Baru nanti puasa itu kan ada waktunya. Ya. Haji juga ada waktunya, bahkan ya ada syaratnya. Syarat yang utama itu kan mampu. Kalau sholat nggak ada, wajib dalam semua situasi, semua kondisi. Perang aja wajib sholat. Nah yang penting yang kita perlu pahami, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW padaku, baru kemudian kembali lagi ke mimbarnya. Ini juga sesuatu yang mungkin jarang peristiwa ini diceritakan, dikisahkan oleh para ulama. Jadi ada sesuatu yang lebih urgent yang difahami oleh Rasulullah SAW, diselesaikan dulu, baru kembali lagi ke khutbahnya, melanjutkan fa'atamma akhirahu, sisa khutbahnya. Ini interupsi terhadap khutbah itu terjadi. Ya. Dalam dunia Islam itu juga di kita aja ada ya. Dulu Gubernur Ali Sadikin katanya pernah juga interupsi khutbah, itu pernah ya, heboh juga gitu. Tapi nggak salah juga yang ya Gubernur Ali Sadikin mengkoreksi yang disampaikan oleh khotib, nggak begitu, beliau tunjuk tangan
nggak begitu ya. Nggak, nah, itu dimungkinkan. Meskipun nanti perlu dipertimbangkan juga apakah nanti akan menimbulkan kehebohan dan seterusnya. Itu yang penting kita perlu paham. Hadis terakhir. Rasulullah SAW ya, dari riwayat Anas bin Malik. Hari ini kita banyak mendapatkan riwayat dari Anas bin Malik ya, karena ini ada hal-hal yang sangat domestik. Anna Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman. Ya, Rasul itu setiap kali makan, apa yang beliau lakukan? La'iku asabi'ahu. Di ya, sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari beliau itu dijilat sampai habis gitu. Ya, kawan-kawan kita di jamaah tabligh yang mengamalkan ini. Ya. Ini menanamkan tawadhu. Tapi ketika begitu, jangan sombong juga. Oh, saya ya sudah sesuai dengan, nah ini jebakannya banyak nih, Ya kita misalkan pakai celana yang pakai sarung yang di atas mata kaki, itu kan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ketika kita melaksanakan sunnah yang orang lain menganggap atau orang lain yang tidak begitu kita anggap dia tidak melakukan sunnah, ada kesombongan. Itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain soal itu. Kata Rasulullah SAW ketika Abu Bakar ya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini kurus. Saya ini kalau pakai sarung pasti jatuh mulu di bawah mata kaki. Kata Rasulullah SAW, enggak, bukan itu alasannya. Alasannya kalau orang yang begitu jarrasau bau izarahu khuyala karena sombong. Maka harus hati-hati betul. Ya, jebakannya terlalu banyak. Ya, menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di jari itu yang diajarkan adalah ketawaduan. Tapi dengan melakukan itu kemudian kita ada kesombongan, itu juga dilarang. Ya, nah ini pelan-pelan kita perlu paham. Kita mencontoh yang baik-baik ya dari saudara-saudara kita yang mengamalkan itu, tapi kita kikis, ya. Kita kikis kesombongannya. Kalau ya kita hadisnya sahih itu soal ya jangan sampai celana kita, sarung kita di bawah mata kaki, itu sahih hadisnya ya. Amalkan tapi kendalikan kesombongannya karena sudah mengamalkan. Nih tadi yang kita pelajari ya, sisa makanan habiskan sampai bersih ya, sampai yang nempel di jari-jari kita aja habiskan. Itu sahih hadisnya, ini yang kita pelajari ini riwayatnya Imam Muslim. Tapi kikis kesombongannya karena merasa kita sudah mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Lanjutannya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, idza saqatat ya luqmatu ahadikum falyumti anha al-adha. Ya, kalau ada ya falyumit anha al-adha. Ya, kalau ada salah satu ya makanan kita yang kita makan, orang Jawa nyebutnya puluhan ya, sisa makanan ya yang kita ambil tuh jatuh, yang kita mau makan tuh jatuh, ambil ya. Ambil itu ya, wal yakulha, makan ya. Ya tapi jatuhnya di tempat yang tidak terlalu itu ya, tidak kotor dan seterusnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wala yada'ha lisyaitan. Jangan sampai kemudian dibiarkan untuk setan. Karena nanti fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kita enggak tahu ya, di bagian mana di biji beras yang mana yang menjadi nasi itu yang di situ ada keberkahan. Ya. Ini penting, kita perlu memahami hal-hal seperti ini. Rasul menekankan soal barokah. Karena semua yang kita minum nih segini nih, belum tentu semuanya berkahi. Mungkin bagian dari yang mana yang berkahi, itulah yang nanti membuat hidup kita lebih baik. Makanan kita yang kita dari sepiring itu, mana yang berkahi, ya kita nggak tahu. Maka habiskan, selesaikan, ya supaya kita mendapatkan keberkahannya semua. Yang mengenyangkan itu bukan, nah ini di akidah kita nih.
Yang mengenyangkan itu bukan nasinya. Ya. Karena faktanya ada orang yang ya nasi sedikit sudah kenyang. Postur berat badannya sama. Tapi ada orang yang harus nambah-nambah baru bisa merasa kenyang. Jadi kita yang mengenyangkan itu bukan nasinya, tapi Allah yang membuat kenyang wasilahnya dengan nasi. Maka yang membakar itu bukan api. Itu Nabi Ibrahim tidak dibuat terbakar itu, ya. Yang membuat tenggelam itu bukan sesuatu yang dalam. Itu Nabi Musa dibelah tuh. Ya. Allah Subhanahu. Maka itu dalam akidah kita penting. Yang membuat kita kaya itu bukan harta kita, tapi Allah yang membuat kita tidak membutuhkan harta kita. Orang yang kaya adalah orang yang tidak butuh pada hartanya. Kalau masih butuh pada hartanya, ya gak kaya. Karena kan masih butuh gitu. Nah, ini yang dalam akidah kita ditanamkan oleh para ulama supaya ya gimana kita memahami ya hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhir dari apa yang kita pelajari pagi hari ini soal tawadhu. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin bertanya, mendiskusikan sesuatu, disilahkan. Ini tidak ada hubungannya dengan tawadhu ya, jadi nggak pada nanya semua gara-gara tawadhu. Oh, enggak Pak. Maaf tadi tentang khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu kalau orang berkata-kata atau berbisik kepada sebelahnya atau orang berkata-kata itu membatalkan pahala. Lantas kalau orang yang mendengar nasihat khotbah itu lantas dia bergerak mencatat ayat-ayat yang penting dicatat, apakah itu membatalkan pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik Bapak. Begini, sebetulnya ya kalau kita memahami redaksi terkait dengan ya adab kita mengikuti khutbah itu, ya ini kita melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain yang dilarang. Ya, kalau itu mengganggu orang lain pasti dilarang. Tapi kalau itu tidak mengganggu ya, menurut saya, sementara waktu saya ingin menjawab bahwa tidak dilarang. Kalau mencatat untuk diri kita sendiri. Tapi kalau membuat orang kanan kirinya terganggu, itu tidak dibolehkan. Ya. Satu, yang kedua, apakah kemudian itu membuat ya kekhusyuan, ya, kekhidmatan dalam beribadah itu terganggu, ibadah Jumat maksudnya, dalam konteks mendengarkan khutbah Jumat, ya, itu terganggu, ya. Kalau itu membuat orang terganggu, ya, atau membuat kanan kiri kita merasa terganggu, dengan itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau enggak ya, maka mungkin agak sembunyi-sembunyi, ya. Kan kalau ketika ada orang yang bicara terus kita kemudian, ini kan kenapa itu juga dilarang? Karena itu nanti berpotensi akan ada kegaduhan. Selagi kita melakukannya tidak membuat kegaduhan, membuat gangguan kepada orang-orang di sekeliling kita, ya itu dibolehkan. Nah, tadi kasusnya ada orang yang seperti itu, ya ada hajat penting, dimungkinkan itu tidak dilarang, tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah ada orang bertanya sampai 3 kali dicueki oleh Rasulullah SAW, itu pernah. Jadi tidak semua orang yang bertanya itu diladeni oleh Rasulullah SAW, tidak. Kalau ternyata orang ini tidak sopan, ya tidak menyampaikan dengan cara atau di momen yang tidak tepat, tidak dilayani oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi ini dilayani. Bahkan Rasulullah SAW sampai nyamper dimungkinkan. 3. Yang dijelaskan oleh para ulama soal sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, pada saat khotib sudah berdiri. Ada 2 pendapat. Ini kan soal gangguan nih yang kita bahas nih. Ada 2 pendapat. Ada yang menyebut bahwa ketika khotib sudah naik ke mimbar, sudah menyampaikan khutbahnya, nggak usah sholat lagi, udah langsung duduk aja. Langsung duduk aja. Supaya kenapa? Karena khotib ini bisa terganggu konsentrasinya. Kalau yang pernah khutbah paham Pak. Ya gangguan, ya orang keluar masuk itu mengganggu sekali. Ya, mengganggu sekali.
Tapi kan ini Rasulullah SAW khutbahnya saat itu mungkin kan nggak seperti yang sekarang yang sudah tertata gitu ya. Zaman itu ya sentralnya ada di Rasulullah SAW. Sekarang ya kan banyak hal yang kemudian bisa mempengaruhi ya, mentalnya khotib itu kan beda-beda juga. Nah itu yang disampaikan oleh para ulama, udah nggak usah nggak usah sholat sunnah, langsung duduk aja. Kenapa? Ketika khotib naik mimbar kewajiban satu, mendengarkan, menyimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh khotib. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa sholat nggak apa-apa, dapat sholat sunnah, tapi cepat, ya secepat mungkin, yang khafifah kata para ulama. Kalau saya malah memilih begini, kalau kita beraliran tetap mengikuti pendapat yang sholat sunnah yang cepat itu, ya kalau saya, ya jangan yang kayak gini di ruangan yang khotib bisa ngelihat langsung aktivitas kita, jangan. Itu mengganggu. Ya kalau di luar silakan, gak terganggu kan. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, nah silakan dipilih. Yang keempat terkait dengan ini, boleh nggak kita pada saat khotib sedang khutbah, ya baca Quran? Nggak boleh, mutlak nggak boleh. Jadi ini ada ibadah, sama-sama ibadah, tapi ada ibadah yang lebih tinggi, kalah tuh. Saat khutbah itu ibadah yang lebih tinggi mendengarkan, sudah selesai. Ya sama kayak kita perang sama baca Quran, ya perang harus perang. Ya. Nah, jadi kita perlu paham. Nah kembali ke yang tadi yang Bapak sampaikan, Bapak tanyakan soal pertimbangannya itu. Kalau itu mengganggu, jangan. Kalau itu tidak mengganggu, kalau kita merasa ada ya, hikmah-hikmah yang, apalagi sekarang ada wasilah-wasilah kan, beberapa masjid itu pakai streaming. Nah kita tonton aja streamingnya, kita catat di luar supaya kita khusyuk fokus mengikuti ya apa yang disampaikan oleh. Kenapa? Karena kewajiban kita pada saat khutbah itu menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, dan itu bagian dari ibadah Jumat kita. Ya, nanti beberapa ulama yang menyebutkan apakah ketika kita ya Jumatan itu hanya ikutin sholatnya saja boleh nggak? Ya, last minute gitu. Datang ke masjid langsung mentang-mentang rumahnya di samping sini, ya ketika qomat langsung ikut ke barisan gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Belum selesai itu, zuhur lagi itu. Ada ulama yang menyebutkan itu. Kenapa? Paketnya Jumatan itu khutbah sama sholat, bukan sholatnya aja. Kalau sholatnya aja zuhur, harus dengarkan khutbah minal awal ilal akhir. Kenapa? Itu nutrisi ya kita sebagai orang. Mudah-mudahan itu terjawab, Bapak. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, soal khutbah dengan sholat sunnah, saya cuma ada masukan. Saya pernah baca, Ustaz, waktu Nabi sudah khutbah, kemudian masuk salah satu jamaah, maka Nabi menuju ke jamaah yang tersebut untuk segera melakukan sholat tahiyatul masjid. Berarti kan seperti yang tadi ada pilihan yang kedua itu, Ustaz. Nah itu yang saya baca. Tapi ya maksud saya cuma untuk tambahan aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Haji. Itu dalil yang dipakai oleh kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Tapi nanti dalil kelompok yang pertama ini menjaga. Karena ya kayak ini aja, ya di masa Rasulullah SAW itu ada orang yang ketika Rasul khutbah bisa interupsi. Kalau kita terapkan di sekarang boleh interupsi kan, tiba-tiba Pak Haji nanya, saya nggak setuju ada hadisnya begini misalkan begitu, ya bisa nggak bisa 20 menit bisa dan bisa rame gitu.
Iya, ya itu maksudnya. Betul, betul. Betul, betul. Itu penjelasannya, ya. Cukup barangkali, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.